Ini tips-tips untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita. Yang pertama adalah ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu, ide, informasi terbaru. Jadi ini yang pertama. Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu. Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi. Jangan mandek, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan. Ini kan butuh banyak informasi, banyak data. Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam kalau olahraga sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi. Mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham
secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu, perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka, mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka, berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika mendapati data-data atau fakta yang baru. Tentu saja kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, tidak mungkin akan lahir kreativitas-kreativitas yang baru. Yang muncul tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya, kita juga sebelumnya punya kualitas kritis untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral.